Selamat datang di Presi. Hari ini akan saya membahas mengenai function C. Apa itu fungsi atau function? Fungsi atau function adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Jadi kalau program itu sendiri berarti dia disebut program utama. Nah, contoh fungsi yang sering kita pakai itu fungsi main, itu adalah fungsi utama atau di dalam program itu sendiri. Kalau program yang lain itu ada dua jenis, yaitu fungsi bernilai kembali dan fungsi tidak bernilai kembali. Itu akan dijelaskan di slide berikutnya secara urut. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C karena akan dieksekusi pertama kali kalau fungsi utama. Tapi kalau fungsi yang kedua ini itu tidak wajib. Nah, cara membuat fungsi pada bahasa C, fungsi ini biasanya akan memberikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Tapi apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus membuat tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Jadi sudah dijelaskan seperti yang di awal. Kalau fungsi itu ada dua jenis, yaitu fungsi utama dan fungsi yang lain. Kalau yang fungsi yang lainnya dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi tipe kembalian dan fungsi tipe tidak kembalian. Kalau kembalian menggunakan kata kunci return, tapi kalau tidak kembalian menggunakan kata kunci void atau tipe void. Ini contohnya, ini menggunakan void, terus dalam fungsi tersebut langsung menggunakan primitive gitu. Nah, untuk parameternya akan yang bersifat opsional nanti akan bahas lebih dalam lagi. Fungsi dengan parameter ini, parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter akan menyimpan nilai yang akan diinputkan ke dalam fungsi. Contohnya ini. Terus yang di sini itu adalah parameternya. Tuh. Di dalam fungsi ini juga ada argumen. Argumen itu biasanya di dalam fungsi utama. Jadi kalau fungsi utama memanggil fungsi lain, kan maksudnya ini yang dipanggil di fungsi utamanya. Fungsi tersebut yang di dalam ini yaitu disebut argumen gitu. Pada contoh di atas, nama adalah sebuah parameter berupa array dengan tipe char. Parameter ini hanya akan dikenali di dalam fungsi. Lalu bagaimana cara memanggil fungsi yang memiliki parameter? Nah, ini caranya say hello pada petani kode. Perhatikan petani kode dan nilai yang akan kita berikan ke parameter. Nah, jadi di video ini bagi yang belum paham mengenai argumen dan parameter, saya akan bahas di video selanjutnya dengan menggunakan source code supaya lebih jelas mengenai perbedaan parameter dan argumen. Terus nih, fungsi yang mengembalikan nilai. Pada contoh di atas kita memberikan nilai masukkan ke dalam fungsi berupa integer, lalu di dalamnya dilakukan operasi penjumlahan. Jadi kalau misalnya kita membuat operasi yang menggunakan salah satu jenis yaitu operasi aritmatika, tidak wajib menggunakan tipe return, tapi cukup menggunakan tipe void bisa seperti ini. Nah, ini gitu. Tapi kalau kita menggunakan tipe return, kebalikannya adalah begini. Int head, misalnya langsung aja B. Sebenarnya nggak boleh sih kalau di source code-nya langsung, tapi saya membuat sintaknya aja langsung gini. Terus head tune, sebelumnya ini in C sama dengan A tambah B
Ini harusnya ada tanda ininya tapi gak bisa di sini. Retun C gitu. Itu kalau menggunakan pengembalian nilai. Kalau tidak menggunakan pengembalian nilai, itu tidak akan mengembalikan apa-apa kan tipe data yang diberikan pada nilai kembalian adalah void. Fungsi kadang harus mengembalikan sebuah nilai agar dapat diproses ke tahap berikutnya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, fungsi yang mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Tujuannya untuk mengembalikan nilai dari fungsi tersebut. Terus ada variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal dan variabel global akan sering kita temui dalam pembuatan fungsi. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi itu sendiri. Nah, jadi yang belum paham mengenai perbedaan nilai argumen dan parameter ada di video selanjutnya. Terus yang membahas return dan void juga akan saya bahas di video selanjutnya, dan untuk video selanjutnya akan saya bahas mengenai perbedaan variabel lokal dan variabel global dengan menggunakan source code C secara langsung supaya lebih paham mengenai 3 jenis materi yang cukup membingungkan ini. Terus ada yang terakhir ini juga akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu pass by value dan pass by reference. Pass by value dan pass by reference adalah cara untuk memberikan nilai pada parameter. Biasanya kita langsung memberikan nilai kepada parameter dengan seperti ini. Nah, ini langsung memberikan nilai itu disebut pass by value. Dengan ini misalnya tadi ya, kalau misalnya kita jabarkan lagi, in kali untuk fungsinya ini tuh fungsinya dulu, in C, perhatikan di sini in A B, terus C sama dengan A kali B, terus ada returnnya misal tadi. Terus pas waktu kita masukkan nih kali 2-nya ke menu utama, kita langsung memberikan nilai ini. Nah, itu disebut pass by value karena kita memberikan nilai di kali 2, di fungsi kali 2. Sedangkan ini kali 2 ada tanda ini, itu disebut pass by reference karena tujuannya memberikan alamat memori. Tapi pass by reference ini saya akan bahas dengan penggunaan pointer karena dua hal ini berhubungan sangat erat. Sekian dari penjelasan mengenai fungsi, dan semoga bermanfaat dan bisa memahami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video di playlist lainnya.